Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, kiranya damai dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua hari ini. Di tengah perjalanan iman kita, ada satu hal yang sering kita hadapi. Bukan hanya pergumulan, tetapi juga narasi. Narasi yang kerap kali berusaha memutarbalikan kebenaran. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kebenaran Tuhan tetap berdiri bahkan ketika dunia mencoba menutupinya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena hari yang Kau berikan. Kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga mau memahami dan menghidupinya. Roh Kudus pimpin kami dalam perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 hingga 15. Di bawah judul perikop, Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, bagian ini seringkali terasa seperti catatan kecil setelah kebangkitan Yesus. Tetapi justru di sini kita melihat bahwa kebangkitan tidak hanya menghadirkan iman, tetapi juga perlawanan terhadap kebenaran itu sendiri. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, penjaga itu memberitahukan segala yang terjadi. Artinya mereka adalah saksi. Mereka tahu persis apa yang terjadi. Mereka melihat sesuatu yang melampaui logika manusia. Kubur yang kosong, kuasa ilahi yang bekerja. Tetapi menariknya kebenaran itu tidak otomatis diterima. Ayat 12 hingga 13 menunjukkan bahwa para imam, kepala, dan tua-tua berunding. Mereka tidak menyangkal fakta. Mereka justru memilih untuk mengelola fakta itu. Mereka menciptakan sebuah narasi bahwa tubuh Yesus dicuri. Di sini kita menemukan sesuatu yang mengejutkan bahwa kebenaran bisa diketahui tetapi juga tetap ditolak. Bukan karena kurang bukti, tetapi karena ada kepentingan. Saudara-saudara, ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga relevan dengan kehidupan kita hari ini. Karena seringkali kita juga tahu apa yang benar, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita tergoda untuk membuat narasi lain, supaya tetap nyaman. Ayat 15 berkata bahwa cerita itu tersiar sampai sekarang. Artinya kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi seolah-olah kebenaran. Dan disinilah pergumulan iman kita. Apakah kita berdiri di atas kebenaran Tuhan, atau kita ikut arus cerita yang lebih mudah diterima? Ada satu hal yang sangat kuat dari bagian ini. Para pemimpin agama waktu itu punya kuasa, uang, dan pengaruh untuk menyebarkan versi mereka. Tetapi mereka tidak punya satu hal, kebenaran itu sendiri. Sementara para murid, mereka tidak punya kuasa politik, tidak punya uang, bahkan hidup dalam ancaman. Tetapi mereka memiliki satu hal yang tidak bisa dibungkam. Mereka mengalami Kristus yang bangkit. Saudara-saudari, iman sejati bukan sekedar menerima cerita. Iman sejati lahir dari perjumpaan. Ketika kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita, dalam doa, dalam pergumulan, dalam pemulihan, maka tidak peduli berapa banyak narasi lain di luar sana, kita tahu apa yang benar. Pada akhirnya, perenungan kita hari ini mengajak kita bertanya, apakah hidup kita dibangun di atas kebenaran yang kita alami bersama Tuhan,
atau hanya berdasarkan apa yang paling nyaman untuk kita percayai. Karena dunia selalu menawarkan versi lain, tetapi hanya kebenaran Tuhan yang memberi hidup. Dan kabar baiknya adalah kebenaran tidak perlu dibela dengan manipulasi. Kebenaran akan tetap berdiri karena berasal dari Allah sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa kebenaran-Mu tidak selalu mudah diterima, tetapi selalu benar dan memberi hidup. Ampunilah kami jika seringkali kami lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang jujur dan berani berdiri di atas firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga saksi yang hidup dari perjumpaan yang nyata dengan-Mu. Teguhkanlah iman kami di tengah berbagai suara di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan langkah iman kita. Untuk itu tetaplah berjalan dalam kebenaran sekalipun dunia menawarkan banyak versi lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.